Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Knowing of God, saudara ya. Jadi kita kalau bersama Tuhan bukan hanya sekedar tahu, saudara ya, tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita harus kenal siapa Tuhan kita, saudara ya. Saudara, sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya pernah melihat sebuah film, saudara ya. Bintangnya itu namanya Nicolas Cage, saudara. Film mengenai akhir zaman. Judulnya sama dengan ini, tapi tidak pakai God, saudara ya. Judulnya cuma Knowing. Saudara, dalam film ini saudara ada seorang bapak punya seorang anak, saudara. Anaknya ini menurut orang-orang itu aneh, saudara. Karena setiap kali anak ini teman-teman semuanya sekolah belajar normal, saudara, tetapi tiba-tiba di tengah-tengah pelajaran, saudara, dia mendengar suara dan dia ngomong sama gurunya, aku dengar suara. Sementara teman-teman yang lain tidak dengar suara. Dia pulang ke rumah, saudara, dia ngomong sama papanya, lagi makan, lupa aku lagi dengar suara, aku disuruh ke sini. Nah, terus-terusan itu berulang, saudara, sampai papanya ini takut. Loh, anak ini kenapa ya? Mungkin ada something wrong dengan anak ini. Semua anak ini normal. Sampai anak ini itu ketakutan, saudara. Dia sembunyi di di dapur, saudara, karena dia melihat sesuatu mendatangi dia, sosok putih sedang berbicara sesuatu, saudara. Dan ternyata ketika bapak ini mulai mencari tahu ada apa dengan anaknya, dia menemukan keluarga yang punya anak yang sama, saudara. Tapi ini anak perempuan. Ciri-cirinya sama. Suka dengar suara, suka melihat suatu bayangan putih, saudara. Dan tiba-tiba dua anak kecil ini, saudara, sama bayangan putih ini dituntun ke sebuah hutan, saudara. Dan ketika dituntun ke sebuah hutan, saudara, muncullah bayangan putih ini. Dan bapaknya itu marah-marah, oh ternyata kamu yang selama ini ganggu anak saya. Tapi tahukah saudara, bayangan putih itu sedang membimbing anak ini ke satu tempat di mana di film itu, saudara, di akhir acara, saudara, di scene akhir, saudara, ada sebuah pesawat putih dengan cahaya putih yang begitu terang, saudara, mengambil anak-anak yang bisa dengar, bisa tahu maksud dari bayangan orang putih ini. Ternyata, saudara, orang yang putih itu adalah malaikat membimbing anak-anak ini yang bisa dengar suaranya dia. Ini akan ada hari kiamat. Kamu kalau mau lolos hari kiamat ini, kamu harus pergi ke tempat ini. Dan yang bisa dengar, bisa lihat, dan bisa jalan ke sana, itu orang-orang yang bisa terluput dari bencana alam sedunia, saudara. Karena ada sebuah meteor, saudara, yang begitu besar ukurannya seperti bumi kita akan segera menghantam bumi, sehingga buminya akan hancur. Orang mau sembunyi dimanapun tidak bisa, pasti mati. Dan orang-orang yang terluput dari kematian itu adalah orang-orang yang bisa mendengar, bisa kenal itu suara, dan ikut bimbingan itu suara sampai di sebuah hutan, saudara. Banyak anak-anak kecil, saudara, di situ. Dan satu anak bapak itu tadi ngomong, boleh enggak aku ikut? Oh, enggak boleh. Yang boleh ikut hanya orang-orang yang bisa mendengar suara dari malaikat itu, dan bisa mengikuti tuntunan suara itu. Saudara, hari-hari ini di tengah-tengah hari-hari yang begitu tidak gampang, yang sulit, saudara, kita harus bisa bukan hanya sekedar tahu Tuhan kita. Kita harus kenal dengan Tuhan Yesus kita. Saudara, kenal itu butuh pengorbanan. Kenal itu butuh harga yang harus dibayar. Untuk bisa kenal dengan Tuhan kita, saudara, kalau ditanya orang namanya kenal, pasti tahu kesukaannya apa, ketidaksukaannya apa, alamatnya di mana, hobinya apa, tanggal lahirnya apa, pasti tahu. Yang sering dikatakan orang ini apa, pasti tahu. Makanan kesukaannya apa, tahu, saudara. Kalau hari ini ditanya, siapa yang kenal Tuhan? Pasti semua angkat tangan. Tapi pertanyaan berikutnya, kesukaannya Tuhan apa? Tuhan tidak sukanya apa? Saudara, tidak banyak orang yang bisa tahu. Banyak orang beragama tapi tidak kenal Tuhan. Banyak orang Kristen mengaku percaya Tuhan, tapi tidak kenal Tuhan. Saudara, kalau
pada waktu Tuhan Yesus datang, banyak orang kenal, oh ini yang datang itu pencipta langit dan bumi. Pasti Tuhan itu tidak disalib. Kita akan buka saudara ya di dalam 1 Korintus. Kita akan mulai pembacaan firman kita melalui dari 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-8. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-8. Kita akan mulai pembacaan firman Tuhan kita dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Saya akan tunggu sampai semua bisa ketemu. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Saudara, kalau banyak orang pada waktu itu imam-imam yang ngakunya imam, yang ngakunya pemimpin agama, yang ngakunya ahli Taurat, yang ngakunya pendeta, yang ngakunya hamba Tuhan. Kalau kenal itu Tuhan pada waktu itu, Yesus, saudara, tidak mungkin dia akan disalib, saudara. Tidak mungkin dia akan dipukul. Tidak mungkin dia ini akan difitnah dan akan dibunuh. Kalau kenal, saudara. Padahal jabatannya sudah imam. Jabatannya sudah pelayan Tuhan. Dan itu juga banyak terjadi hari ini, saudara. Banyak gereja besar Kristen, saudara, tapi hakikatnya tidak kenal Tuhan. Nanti saya akan buktikan, saudara. Kenapa kok kita butuh yang namanya pengenalan akan Tuhan? Saudara, pengenalan ini bahasa aslinya adalah ginosko. Ginosko artinya mengerti. Nah, kalau saudara mengerti, contoh saudara saya dengan istri saya, dia harus mengerti saya. Saya kalau datang ke gereja, saya tidak kepingin terburu-buru. Saya tidak kepingin terlambat, saudara. Jadi dulu awal-awal kita menikah, saudara ya, agak sedikit bertengkar, saudara. Karena apa? Saya mintanya cepat, dia masih make up, masih keramas, masih ngeblow. Yang dulunya saya tidak seperti itu, saudara. Dulunya saya selesai, saya langsung berangkat. Tapi ketika saya selesai, istri saya belum selesai. Belum ini, belum itu, belum ini. Nah, kalau disusu marah dia, kalau dia marah, saya lebih marah. Karena saya berpikir Tuhan harus nomor satu. Saudara, dan setelah pernikahan dia mulai mengerti. Oh, kalau suami saya ke gereja harus dia bangunnya jam sekian. Entah dia ngurus anak, entah dia mau ngapain juga, entah dia capek dari semalam ngepel, nyapu segala macam. Suaminya enggak mau tahu. Bukan saya egois, saudara, karena saya didik keluarga saya. Tuhan harus nomor satu. Entah kamu punya anak mau membersihkan rumah, aku enggak peduli. Termasuk juga minggu lalu dia sakit, saudara. Saudara, bukan saya tidak sayang dia, cuman saya harus menempatkan Tuhan nomor satu. Di luar itu anak saya, di luar itu istri saya, di luar itu kepentingan saya. Karena dia mengerti saya, mulai dia ikut ritme saya, saudara. Hari ini, saudara, pengenalan sama Tuhan itu artinya ginosko, artinya mengerti hatinya Tuhan. Hari ini kalau saudara ditanya hatinya Tuhan, saudara mengerti tidak? Dia kepinginnya apa? Dia sukanya apa? Dia senangnya diapain? Saudara, ini penting. Kalau kita tidak tahu itu semua, kita setiap minggu ke gereja, saudara, tanpa punya pengenalan akan Tuhan, nol, saudara. Kita datang, dengar, pulang, seperti itu saja hidup kita. Tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan, saudara. Tidak ada pengenalan lebih lanjut kepada Tuhan. Saudara, mohon maaf, saudara, omongan saya agak enggak enak. Nanti di hari akhir, loh Tuhan, aku sudah ibadah, pagi sore ikut Zoom, aku gak kenal kamu. Saudara, kita butuh yang namanya pengenalan akan Tuhan. Kita butuh namanya, Tuhan ini minta dimengerti. Apa sih yang minta dimengerti sama Tuhan? Dan ginosko ini bukan hanya sekedar mengerti, tapi memahami. Faham, saudara. Ngerti hatinya Tuhan. Saudara, kalau istri saya enggak faham saya, dan saya juga enggak faham sama dia, saudara, dulu awal-awal pernikahan juga pencocokan itu agak susah, saudara.
Saudara, dia orangnya kalau tidur dibangun dia no, bangun, dia marah, saudara. Lah dulu saya orangnya kalau kamu marah saya harus lebih marah. Saya berlaku baik, saya bangunin kamu doa pagi, kamu enggak mau bangun, kamu yang salah. Ribut, saudara. Tapi setelah pencocokan, ya sudah. Staf, aku enggak mau rame. Masuk surga sendiri-sendiri. Kamu mau bangun, kamu enggak mau bangun, urusanmu. Kamu harus mengerti saya enggak mau berantem terus hanya urusan sepele seperti ini. Dulu urusan masak, dulu urusan makan, saudara. Tapi selama ini sudah hampir 10 tahun saya menikah. Saya mengerti dia, faham dia juga ngerti dan faham saya, saudara. Nah, selama pengiringan kita dengan Tuhan, sudahkah saudara ngerti dan faham hatinya Tuhan, maunya Tuhan, kepinginnya Tuhan, kehendaknya Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Saudara dan saya ini punya destiny yang beda-beda, saudara. Tidak bisa disamakan. Ada yang seperti Bapak Gembala setiap hari mau keluar duit. Destiny-nya, saudara, keputusan Tuhannya seperti itu. Tidak bisa disamakan, saudara. Dan setiap kita harus menemukan apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak ngerti, tidak paham, saudara, nanti hari akhir kita akan kelabakan. Percuma yang kita lakukan sia-sia, saudara. Dan ginosko, pengenalan ini artinya juga lebih dalam lagi. Artinya bersetubuh. Namanya bersetubuh orang menikah, 2 jadi 1. Kalau 2 jadi 1, mohon maaf telanjang. Namanya telanjang, oh aku tahu, ternyata geger istriku itu ada adeng-adengnya coklat di sisi kanan sebelah sini. Gimana caranya kalau sebelum menikah tahu? Enggak tahu, saudara. Tapi setelah menikah, setelah bersetubuh, saudara, tidak ada yang tertutupi, baru tahu. Lah di dalam Tuhan, pengenalan juga begitu, saudara. Sudahkah saudara terbuka sama Tuhan? Atau masih ada sesuatu yang saudara sembunyikan di handphone saudara, di lemari, di dompet, atau di otak atau di hati saudara? Pengenalan itu penting sekali, saudara. Bukan hanya sekedar percaya, saudara. Kita buka, saudara. Kenapa kok kita butuh yang namanya pengenalan dengan Tuhan? Kita buka dalam 2 Petrus 1, kita lihat hasilnya, saudara ya. Kita akan kupas cuma 2 ayat, 2 Petrus 1, ayat 2 dan 3. 2 Petrus 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Lihat akibat hasil dari pengenalan akan Tuhan, dari mengerti hati Tuhan, dari faham maksudnya Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan biarpun itu sulit, susah, tapi dia ngerti, dia faham. Lihat hasilnya yang diperoleh orang kenal akan Tuhan, saudara ya. 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ayat ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang kedua dulu, bagian pertama kita akan bahas, saudara. Hasil dari pengenalan akan Tuhan, lihat kita dapat apa, saudara? Kasih karunia dan damai sejahtera limpah, saudara. Bukan cuma sekedar dapat kasih karunia, dapat damai saja, cuma sekali, seminggu sekali. Tapi namanya limpah, itu penuh, saudara. Jadi orang yang kenal sama Tuhan, soalnya saya tidak bahas terlalu detail, maksudnya, kenal itu berbicara mengenai perpuluhanmu bagaimana, hatimu pelayanan harus sungguh-sungguh atau tidak, harus tulus atau tidak, ke gereja terlambat atau tidak, datang ke gereja hari Sabat itu harus setiap minggu atau boleh bolong-bolong. Saudara, saya tidak berbicara mengenai yang receh-receh seperti itu. Dan saya yakin saudara tahu itu semua bagaimana yang betul, saudara. Tapi saya mau bahas, saudara, dengan kita punya pengenalan dan kita bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lihat yang kita dapat, saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera itu limpah. Saudara, kasih karunia itu bahasa aslinya itu adalah karis, saudara. Karis itu adalah belas kasihan Tuhan. Jadi orang yang bisa kenal sama Tuhan,
bisa ikut maunya Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa faham maksudnya Tuhan dan dia melakukan itu, saudara. Dia dapat belas kasihan Tuhan. Dia dapat karis, saudara. Saudara, belas kasihan Tuhan ini maksudnya apa? Saudara bisa dibuka di dalam, saya ingat itu di dalam Matius, saudara ya. Di dalam Matius 14 ayat yang ke-14. Ada orang, saudara, dia tidak berdoa, dia tidak ngapa-ngapain, saudara. Posisinya sedang letih, lelah, sakit, saudara. Tapi orang itu dapat belas kasihan Tuhan. Matius 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka. Lihat, orang banyak itu dari pagi ikut Tuhan, tanpa disuruh, tanpa didorong-dorong, tanpa diiming-iming. Mereka haus akan Tuhan. Mereka tidak minta tolong sama Tuhan, sembuhkan sakitku Tuhan, berkati saya, tidak, saudara. Tapi mereka menunjukkan inilah, aku kepingin kenal dengan yang namanya Tuhan. Tuhan ke Galilea, diikuti ke Galilea. Nyebrang ke Kapernaum, ikut juga ke Kapernaum. Habis itu nyebrang lagi ke sini, ikut juga dari pagi sampai sore. Itu namanya orang kepingin kenal, saudara. Dan ketika itu ada sebagian orang yang sakit. Orang yang sakit ini tidak minta disembuhkan, saudara. Orang yang sakit ini tidak berdoa. Tapi mereka karena kepingin kenal dengan Tuhan, sakit mereka, lemah mereka, disembuhkan sama Tuhan. Saudara, kadang-kadang orang sakit, lemah, cari obat, cari dokter, tidak salah, saudara. Tapi saudara, kita mau contoh firman Tuhan ini. Orang ini kepingin mencari Tuhan, istrinya tanpa henti, pagi, siang, sore, tanpa kenal lelah. Dia korban waktunya, dia korban bisnisnya, dia korban kesenangannya. Dia cari Tuhan. Apa yang tidak pernah dia pikir dengar? Penyakitnya, kelemahannya, kekurangannya disembuhkan oleh Tuhan. Itu orang yang dapat belas kasihan Tuhan. Sakit disembuhkan. Kita lihat lagi, saudara, di dalam Matius 15 ayat 32. Ada orang, saudara, dia sedang tidak minta makan sama Tuhan. Dia tidak sedang lapor sama Tuhan, Tuhan aku ini perutku kosong loh. Tapi karena orang itu dapat belas kasihan Tuhan, kekosongan dalam hidupnya, entah itu kantongnya yang kosong, pancinya yang kosong, kosmosnya yang kosong, kulkasnya yang kosong, sama Tuhan dipenuhi semua. Karena mereka kepingin kenal dengan Tuhan. Matius 15 ayat 32. Ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Orang-orang ini yang ikut Tuhan 3 hari ini tidak ngeroweng sama Tuhan. Tuhan aku 3 hari loh. Tuhan aku wis ibadah loh. Tuhan aku sudah perpuluhan loh. Hubungan sama Tuhan cuma transaksional. Saudara, kita Kristen jangan transaksional, saudara. Tuhan aku sudah melayani, berkati ini aku ya. Tuhan aku sudah setia loh. Ayo Tuhan, kasih aku rumah. Tuhan aku sudah kembalikan perpuluhan loh. Ayo lipat gandakan pekerjaan saya. Tuhan aku sudah setia melayani loh. Tuhan kirim pasangannya. Saudara, sama Tuhan jangan transaksional seperti itu. Orang-orang banyak yang ikut Tuhan 3 hari ini, mereka tidak minta apa-apa. Mereka tidak demo sama Tuhan nuntut apa-apa, tidak, saudara. Mereka cuma ikut Tuhan hari pertama ngajar di bukit, saudara. Dia ikut dari pagi, siang, sore. Besok Tuhan ngajar lagi, datang lagi. Besok Tuhan kesini, ikut lagi. Sudah 3 hari mereka ikut Tuhan. Tapi lihat, Tuhan tahu ketika ada orang yang berusaha kenal dia, biarpun saudara tidak ngomong, Tuhan kantongku kosong, perutku lapar, tabunganku kosong Tuhan, rekeningku kosong, Tuhan sisi hatiku kosong, belum ada pasangan. Saudara, Tuhan tahu. Tuhan sampai marahi muridnya, jangan sampai mereka pulang dengan perut dan tangan kosong.
Karena orang ini sudah 3 hari ikut Tuhan, berusaha kenal sama Tuhan. Mereka dapat belas kasihan Tuhan. Hari ini pengiringan kita dengan Tuhan bagaimana? Atau masih ke gereja lihat jam gak buyar-buyar iki, cek suwene ibadah mana? Setiap hari pertama dikirim jadwal, wah full jadwalku wis kayak sonang dinangdi wis dikei jadwal terus. Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan? Itu Tuhan perhatikan, saudara. Mungkin gembala saudara enggak tahu, tapi hati saudara Tuhan itu tahu. Sampai sejauh mana saudara kenal sama Tuhan. Dan bukan hanya yang tadinya saudara yang sakit sembuh, lapar kosong dipenuhkan sama Tuhan. Di dalam Matius 20 saudara, Matius 20 ayat 34. Saudara, ada orang buta. Dia juga dapat belas kasihan Tuhan. Yang tadinya dia tidak bisa melihat, gelap saudara. Tiba-tiba saudara, tanpa dia berdoa, tanpa dia ngapain, orang yang dapat belas kasihan Tuhan sama Tuhan disembuhkan, dia jamah matanya. Orang yang dapat belas kasihan Tuhan, saudara, dia bisa melihat ke depan. Ada jalan-jalan yang Tuhan buka ke depan. Ndak buntu, wis gak ngerti lek aku kabeh kerja apa, usaha apa, wis burem. Ndak ngerti mau jalan kemana, wis ndak ngerti. Saudara, orang yang dapat belas kasihan Tuhan, mata rohaninya terbuka, saudara. Selalu ada hikmah dan jalan-jalan buat orang-orang yang dapat belas kasihan Tuhan. Lihat saudara, luar biasa kan? Kalau orang bisa kenal Tuhan, dia dapat kasih karunia yang artinya adalah karis, yang artinya adalah belas kasihan Tuhan. Ternyata karis bukan hanya sekedar belas kasihan Tuhan, tapi artinya adalah kenikmatan, saudara. Kenikmatan itu artinya kepuasan. Saudara pernah makan all you can eat, saudara? All you can eat itu makan sak bledose, saudara. Makan sampai kamu kenyang mau makan lagi, pokoknya makan sak warakmu. Sekali bayar mau makan, mau minum, apapun boleh. Sampai saudara puas, sampai saudara tidak bisa makan lagi, blukek saudara. Itu all you can eat. Artinya dapat kasih karunia saudara. Berkat Tuhan itu bukan hanya sekedar cukup, tapi bisa memuaskan, melimpahkan saudara. Itu dapat kasih karunia saudara. Karena orang ini mau kenal, mau ngerti, mau faham kehendak Tuhan, mau melakukan apa yang menjadi kesenangannya Tuhan saudara. Biarpun susah, biarpun sulit. Belas kasihan juga berbicara mengenai pertolongan Tuhan. Saudara, siapa yang dapat belas kasihan pertolongan Tuhan? Yonatan saudara. Dia ini orang yang punya pengenalan akan Allah saudara. Dia bilang, statementnya saudara, dia cuma sendiri dengan bujangnya. Dia cuma ngomong, dia berani saudara mendatangi orang Filistin yang jumlahnya seperti pasir di laut saudara. Dia datangi sendirian dengan bujangnya, bawa pedang cuma satu. Dia cuma ngomong dalam mulutnya, Tuhan bisa menolong dengan sedikit orang atau dengan banyak orang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu tanda dia kenal sama Tuhan. Dan ketika dia berhadapan dengan orang Filistin yang begitu banyak, saudara baca nanti 1 Samuel saudara ya, 14 dikatakan berdoalah Yonatan, maka Tuhan menolong Yonatan. Orang yang dapat belas kasihan Tuhan, ketika ada ribuan musuh di depan, dia berdoa, pertolongan itu langsung datang. Saudara. Belas kasihan juga berbicara mengenai hadiah dan berkah daripada Tuhan. Siapa yang dapat hadiah dan berkah? Saudara ingat Yusuf, saudara. Yusuf ini orang yang dapat kasih karunia Tuhan. Dia ada di rumah Potifar, dia kerja di situ karena dia diberkati, karena dia orang yang dapat berkah Tuhan. Rumahnya Potifar juga diberkati. Dipindah ke penjara pula, dari situasi tidak enak ke dari situasi enak ke situasi tidak enak. Situasinya berbeda, tapi tetap sama berkah Tuhannya, saudara. Dia juga bisa jadi berkah di dalam penjara, saudara. Jadi kesayangan kepala penjara. Diangkat Tuhan pun sampai naik ke Fir'aun, saudara, ke atas. Juga sama, saudara. Posisi yang berbeda, tetapi Yusuf dapat berkah Tuhan. Saudara, dia jadi center
jadi istilahnya jadi orang penting, saudara. Orang yang dapat kasih karunia Tuhan, dimanapun dia berada, sekali lagi dimanapun dia berada, seberat, sesulit apapun sikonnya, namanya orang itu dapat kasih karunia Tuhan, pasti orang itu akan ada jalan keluar. Pasti orang itu akan selalu menang, akan selalu sukses, akan selalu berhasil. Itu adalah orang-orang yang dapat kasih karunia Tuhan. Oleh karena dia mau kenal sama Tuhan. Saudara, contoh orang yang mau kenal simpel, saudara. Datang ke gereja, dia memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia dengar Tuhan dengan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak lihat bawah, tidak mainan yang lain, tidak sibuk yang lain, saudara. Itu tanda, saudara, orang mau kenal dengan Tuhan. Dan setelah pulang dari gereja, bukan ditaruh, ditutup Alkitabnya, nanti sampai jumpa minggu depan ya Alkitab. Enggak, saudara. Setiap pagi dibuka, dibaca, saudara. Direnungkan. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa membaca dan merenungkan firman, saudara, hidupnya seperti orang yang ada di tepi aliran air yang akan selalu berbuah, tidak mengenal musim kering, saudara. Saudara, itu adalah orang yang kenal Tuhan dapat kasih karunia, dan tadi dikatakan limpah. Wow, sudah dapat kesembuhan, sudah dipenuhkan sama Tuhan, sudah dapat pertolongan, dan itu semua double porsi, saudara. Apa enggak luar biasa, saudara? Dan bukan hanya kasih karunia. Tadi dikatakan orang yang kenal Tuhan dapat kasih karunia dan dapat damai sejahtera. Buat apa sudah punya harta, sudah punya rumah, sudah punya mobil, tapi hidupnya tidak ada damai, saudara. Suami istri ribut terus, orang tua anak berantem terus, saudara dengan saudara iri-irian terus, saudara. Tidak ada ketenangan, tidak ada damai. Tapi orang yang kenal Tuhan, bukan hanya dia dapat jasmani, saudara, tapi rohaninya juga dipenuhkan sama Tuhan. Damai sejahtera artinya adalah airin, saudara. Terbebas dari kemarahan, kekacauan, dan perang. Hidupnya itu bahagia, makmur, dan selamat. Jadi sukses dunia dan akhirat. Orang-orang yang mau kenal dengan Tuhan. Dan bahasa yang saya suka, saudara, kasih karunia dan damai ini didapati levelnya itu bukan cuma 1 hari 2 hari, tapi dikatakan melimpahi. Saya belajar bahasa aslinya itu adalah pletuno, artinya semakin bertambah. Jadi kalau orang, saudara, ikut Tuhan, dia mau berusaha kenal dengan Tuhan, hidupnya itu harus semakin naik, saudara. Karena janji firman Tuhan, setiap kali doa berkat, kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh Bapak Gembala, jadi kepala dan bukan ekor, naik terus dan tidak turun. Saudara, itu bukan cuma sekedar perkataan biasa, saudara. Itu ada di dalam Ulangan. Janjinya Tuhan, anak Tuhan yang kenal Tuhan, dia akan jadi kepala bukan ekor, naik terus dan tidak turun. Masalahnya sudah ikut Tuhan lama, kok tambah lama tambah merosot, tambah lama tambah turun penghasilannya, damainya, sukacitanya. Saudara, kalau tambah turun, jangan-jangan tidak dapat belas kasihan Tuhan. Jangan-jangan tidak kenal dengan Tuhan. Karena melimpah itu artinya itu semakin bertambah, semakin berlipat, berganda, terus bertumbuh. To be continue, tidak ada berhentinya, terus berlanjut, saudara. Berkatnya tidak Senin Kemis. Oh, berkatku cuma Senin Kemis, lek. Wah, ya Senin aku dapat berkat, Selasa, Rebo, wis Jumat, Sabtu, Minggu, wis nihil, zong. Enggak, saudara. Berkat Tuhan tidak Senin Kemis, tapi berkat Tuhan itu setiap waktu, to be continue. Itu orang yang dilimpahi kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan. Dikatakan apa, saudara? Tadi dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus. Saudara, pengenalan di sini tadi kita sudah baca artinya ginosku, tapi di dalam Petrus ini dia terjemahkan lain, saudara. Terjemahnya adalah epignosis.
Yang artinya adalah ilmu pengetahuan yang tepat, benar, dan dimengerti, dan dipelajari. Saudara ikut Tuhan bukan hanya sekedar baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 2, sampai selesai. Tidak direnungkan, tidak ambil saat teduh, maksudnya apa ya? Terus tanya Roh Kudus. Saudara, kita harus punya waktu-waktu seperti demikian, saudara. Karena apa, saudara? Kalau orang mau anaknya diperhatikan Tuhan, mau keturunannya diperhatikan Tuhan. Lihat, saudara, dibuka dalam Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat yang ke-6. Lihat, saudara ya. Orang kalau dia kenal Tuhan sama dia enggak mau kenal Tuhan, lihat efeknya dengan keturunannya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah itu artinya bukan tidak percaya Yesus. Percaya Tuhan tapi sakarepe dhewe. Percaya Tuhan tapi melayani ke gereja semaunya sendiri. Aku senang datang, tidak senang tidak datang. Aku sibuk, tidak datang, aku tidak sibuk, aku datang. Tidak bisa seperti itu. Pengenalan akan Tuhan itu ikut maunya Tuhan. Masuk di dalam garis ritmenya Tuhan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Efeknya, saudara, orang yang tidak kenal itu bisa efek sampai ke keturunan. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, lihat, melupakan ajaran Allahmu. Kalau saya tanya hari ini, kalau bisa jawab, saudara, hadiah Innova di belakang satu Zenik baru. Tadi pagi khotbahnya Bapak Gembala, ayatnya di mana, khotbah tentang apa? Saudara dapat apa? Kadang orang sudah keluar pintu, lali sudah. Lupa. Minggu lalu Bapak Gembala khotbah apa? Saudara lihat, orang yang melupakan pengajaran firman, ditanya firman, lali. Disuruh hafal ayat Alkitab, saudara. Kalah dengan anak kecil tadi. Anak kecil tadi hafal. Kita ada yang hafal ayat Alkitab, saudara? Atau wis tuwek lali, pikirannya laula. Tapi lihat, orang yang melupakan pengajaran firman, hasilnya apa, saudara? Maka aku juga akan melupakan keturunanmu. Saudara mau anak-anak saudara diberkati Tuhan, sukses. Saudara jangan lupa tentang firman. Orang yang faham tidak lupa tentang firman, bukan hanya sekedar hafal tapi tidak melakukan, saudara ya. Anak-anaknya tidak dilupakan sama Tuhan. Saudara, ini bukan main-main, saudara. Ini yang ingat itu Tuhan. Saudara, presiden kita saja, saudara, ingat. Sekarang yang presiden sekarang Prabowo, saudara. Oh dulu dia pernah tidak dapat jabatan ini, saudara. Dia ingat, karena diingat sama orang nomor 1, langsung diadakan sebuah seremoni, diangkatlah dia sampai Prabowo-nya nangis. Ini jabatan dulu yang saya tidak dapat. Ternyata Bapak Presiden masih ingat dan saya sekarang dilantik. Nangis dia. Diingat orang nomor 1 saja, saudara. Bisa dimuliakan, apalagi diingat sama Tuhan. Kalau diingat sama Tuhan, saudara lagi posisi sakit, sendirian, susah, kurang, atau terpojok, saudara diingat sama bukan orang nomor 1, tapi penguasa bumi dan langit nomor 1. Hidupmu sudah mantap, saudara. Kalau saudara tidak ingat, tidak baca, atau cuma sekedar minggu datang, itu pun lupa, firman Tuhan tidak dengar, saudara, pulang hilang begitu saja. Saudara, kalau saudara sayang dengan anak-anakmu, bagaimana nasib anak-anak kita? Saudara, istri saya pernah bingung, saudara ya. Loh kok kamu tidak bingung? Anakmu Gwen itu dulu waktu kecil, saudara, sukanya digendong sama maminya dia. Sama saya tidak mau, saudara. Karena saya di rumah tuh berlaku sebagai kayak orang yang jahat, saudara. Jadi saya yang menegakkan peraturan, mamanya yang ngelus, saudara. Jadi anak-anak itu takut sama saya. Karena saya ngomong, enggak boleh. Boleh. Jadi yang bagian ngelarang, bagian yang ditakuti ini bapaknya. Kok kamu enggak takut, nanti anakmu enggak mau sama kamu? Oh enggak, Nov. Saya terlebih punya iman. Mungkin anak kecil ini enggak ngerti, nanti besok dia gede. Dia pasti ngerti yang benar itu siapa. Bapaknya maksudnya apa. Saya enggak pernah takut. Anak saya mau dibawa mamanya istri saya, mau dibawa orang tua saya.
Tidak usah takut. Selama kita ada firman Tuhan, pasti anak-anak itu akan kembali. Pasti anak-anak tidak akan kurang ajar, pasti hidupnya itu akan diberkati. Saudara, firman Tuhan ini lihat, kalau kita tidak lupa akan firman, nasib anak-anak kita itu ada di tangan Tuhan. Dan bagian yang kedua, saudara, kita mau belajar lebih dalam lagi, saudara. Pengenalan akan Tuhan itu juga berbicara mengenai slide yang kedua, RIP, saudara. RIP itu adalah rest in peace, bukan mati, saudara ya. Saudara, kalau bahasa Inggris orang meninggal ditulis RIP, rest in peace, beristirahat dalam keadaan damai. Saudara, saya dapat ini juga dapat luar biasa sekali, saudara. Saudara, kita pada waktu mau ketemu sama Tuhan, kita mau diundang sama Tuhan, kita harus posisinya RIP, rest in peace. Bukan mati, saudara, bukan. Tapi kita lihat arti bahasa Indonesianya, beristirahat dalam situasi dan keadaan hati yang damai, pikiran yang damai. Sehingga ketika kita bisa RIP, saudara, rest in peace, kita dapat undangan dari Tuhan. Saudara ingat, pada waktu Musa dipanggil ke Gunung Horeb, saudara, Tuhan tidak pernah ngomong, kamu tunggu ya, berapa hari? Tidak, saudara. Saya pelajari di situ, Musa naik itu gunung itu tinggi loh, saudara. Zaman dulu tidak ada tali seling. Dia bela-belain mau kenal Tuhan, dengar suara Tuhan, dia manjat gunung bukit itu, saudara, sendirian pada zaman dulu, belum ada jalan setapak, saudara. Sudah naik di atas, dia tidak ketemu Tuhan. Harusnya 1-2 jam dia balik lagi dong, turun. Kan kemahnya ada di bawah kaki gunung. Dia sudah naik ke atas, sudah nuruti Tuhan. Tapi ketika di atas, dia tidak menjumpai Tuhan. Dia tunggu 1-2 jam, ya paling lama 1 hari lah. Tapi kenapa kok dia tidak turun lagi ke bawah? Pada waktu naik dia tidak bawa perbekalan makanan dan minuman, saudara. Gimana hidupnya di atas? Dia cuman berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Maunya Tuhan, Musa, kamu datang dan tunggu. Tidak ditulis berapa lama. Bahasa Inggrisnya come and wait. Musa tidak tahu berapa lama, dan dia juga tidak membawa perbekalan makanan, minuman. Disuruh Yosua, bawa no ya Indomie, Supermie, kerupuk, tahu tek-tek, aku luwen dimakan di situ. Enggak, saudara. Ditunggu 1 jam, 2 jam, 1 hari. Harusnya dia turun dong, ya kan? Tapi dia tidak turun, saudara. Dia tunggu sampai 6 hari di atas bukit, saudara. Bayangkan dinginnya, dia tidak bawa selimut, tidak ada kemah. Dan ketika saya pelajari lebih dalam, saudara, ternyata dia di atas. Saudara, di bawah dia akan ketemu orang-orang Israel yang membuat hatinya gregetan, saudara. Orang ini sudah tak tulungi, sudah minta makan, minta ini semua sudah tak tulungi, tapi membuat hatinya geram, saudara ya. Sedangkan dia sedang mau dipanggil Tuhan. Ternyata waktu 6 hari itu diizinkan Tuhan supaya Musa bisa rest in peace. Kamu mau ketemu saya kan? Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Hatimu harus bersih dulu, Musa. Emosimu, egomu harus tanggal dulu, Musa. Pertanyaan saya, berapa banyak kita datang ke gereja dengan keadaan emosi, dengan keadaan yang belum peace, dengan keadaan mangkel, dengan keadaan dosa. Gimana caranya kita mau ketemu sama Tuhan? Musa mau ketemu sama Tuhan, dapat undangan daripada Tuhan. Dia harus tunggu 6 hari. Selama 6 hari dia harus rest in peace. Dia harus beristirahat. Dia harus tenangkan hatinya, pikirannya dengan damai. Karena dia mau ketemu dengan Tuhan. Berapa banyak kita mau ketemu dengan Tuhan, kita tidak persiapkan itu semua. Asal pokoknya. Saudara, kita tidak boleh asal loh datang sama Tuhan. Kita tidak boleh asal loh di atas mimbar ini, saudara.
Saudara, dalam perenungan firman Tuhan ini, saudara, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya, saudara tahu kan kemah suci, saudara? Ini hal yang belum pernah saya dapat dalam sekolah Alkitab saya, saudara. Saudara, imam besar itu kalau mau masuk ruang maha suci, saudara, itu 1 tahun sekali. Dan ketika masuk, saudara, itu ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Ruang suci dan ruang maha suci terpisah dengan tirai, saudara. Dan imam besar untuk masuk ke ruang maha suci, saudara, dia harus dikuduskan 7 hari, dia tidak boleh ketemu istrinya, dia harus pakai baju efod, harus pakai keliningan, harus benar-benar kudus. Dan ketika masuk, dia harus membawa 2 hal. Kita lihat, saudara. Imamat 16 ayat yang kedua. Imamat 16 ayat yang kedua. Apa yang harus dibawa? Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Garis bawahi, jangan sembarangan waktu. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Ayat 12. Ia harus membawa perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus. Jadi saudara, imam besar itu pada waktu masuk ruang maha suci, bawaannya banyak, saudara. Dia harus bawa perbaraan isinya darah, saudara. Karena ketika masuk dalam dia harus ngeceruti darah. Saudara pernah bayangkan, saudara, ini saya tidak diajar di sekolah Alkitab, saudara. Tapi ketika saya renungkan saya dapat pembukaan baru. Harun, saudara, bawaannya kan banyak. Dia pasti bawa 2 tangan dong. Tidak mungkin 1 tangan, saudara. Darah itu pasti beberapa liter. Dia bawa dengan kedua tangan. Sementara dia mau masuk ke ruang maha suci, ada tirai. Gimana cara yang buka tirainya? Apakah dengan kaki, saudara? Saudara, tadi dikatakan jangan sembarangan. Saudara, ketika saya baca lebih lanjut lagi, oh ya benar ya. Harun ini lagi membawa darah 2 dengan tangannya. Sementara di depannya ada tirai, apakah dia langsung nyelonongkan kepalanya? Atau dia pakai kakinya buka tirai? Ternyata saya selidiki, saudara, kitab Torah. Dalam tradisi agama Yahudi, saudara, imam besar itu masuk ke ruang maha suci, dia harus rip dulu. Maksudnya apa? Dia bawa perbendaharaan, dia harus berdiri di belakang tabir, diem, stand and still, bahasa Inggrisnya stand and still, berdiri dengan tenang dan tunggu. Tiba-tiba dari balik tabir keluar sebuah tangan yang buka itu tirai dan mempersilakan imam besar itu masuk. Saudara, ini tidak ditulis di dalam Alkitab, tapi dalam catatan sejarah kitab Torah, saudara. Itu orang-orang ngomong seperti itu. Imam besar itu membawa perbaraan, dia tunggu di balik tirai, stand and still, diam dan tenang, tidak neko-neko, tidak macam-macam, tidak sakarpe dewe, saudara. Di rumah Tuhan, di mezbah Tuhan, dia tidak berani macam-macam. Dia tunggu dengan tenang, dengan hidup yang bersih. Karena kalau tidak taruhannya mati. Sampai ada sebuah tangan membuka tirai dan mempersilahkan dia masuk. Ada undangan daripada Tuhan. Saudara, kalau diundang sama Jokowi pasti senang, saudara. Saudara, minggu lalu saya dapat undangan. Undangannya di Jakarta, saudara. Pas saya melayani juga. Dan yang undang saya ini adalah Kanwil Pajak Jawa Timur, saudara. Yang sudah dulunya dia ada di Surabaya, nah sekarang dia ada di Jakarta. Seizin Tuhan, saya ketemu sama dia, saya ngobrol, saya makan sama dia. Pak Alek jangan, dia minta foto, cuman saya minta jangan dipublish ya Pak Alek. Oh enggak, saya tidak suka foto-foto tak pasang share. Oh ya Pak, terima kasih Pak Alek. Dia pejabat pemerintah, saudara.
tapi Kristen. Dan dia saudara, Pak saya ya bantu doa ya Pak Alek ya. Mungkin saya nanti akan dicalonkan jadi penggantinya Dirjen Pajak saudara. Saya diundang sama dia, anaknya kawin. Undangannya masih ada di situ saudara. Tapi pas hari itu, hari Minggu, saudara. Sabtu ke Minggu, saya ada pelayanan. Saudara ini orang besar, pasti yang diundang juga orang-orang besar. Saya bekerja di bidang pajak, saudara. Kalau saya kenal orang-orang macam seperti ini, kan bisa saya gunakan, saudara. Tapi pikiran saya tidak ke situ, saudara. Tuhan saya terima kasih, saya masih diperhatikan sama orang ini. Padahal dia sudah jarang ketemu saya. Dia sudah di Jakarta kurang lebih 1-2 tahun. Kok dia masih ingat dengan saya? Saya dikasih undangan. Pak Alek datang ya, anak saya menikah. Nanti tak kasih kursi di gini. Saya kasih ucapan selamat. Saya bilang mohon maaf, ada pelayanan. Saudara, diundang dengan orang penting itu pasti sebuah kebanggaan, saudara. Tapi lihat, ketika saudara bisa stand and still, bisa berdamai dengan hidupmu, bisa berdamai dengan istrimu, dengan suamimu, dengan saudara seimanmu, dengan gembalamu, dengan Tuhanmu, dan hatimu damai, tidak ada sesuatu di sini dongkol, marah, mau nipu, mau jahat, saudara. Di sini damai, saudara tunggu Tuhan. Undangan dari Tuhan akan datang, saudara. Imam besar itu, sebelum dia masuk, dia harus stand and still. Dia harus tunggu dengan kondisi damai, sehingga dia dapat undangan, dipersilakan masuk. Dan ketika masuk, saudara, yang dibawa 2, dia harus bawa darah dan dia harus bawa wangi-wangian. Saudara lihat, Ibrani 9 ayat yang ke-7 dulu. Ibrani 9 ayat yang ke-7. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan. 1, dia harus bawa darah. Kita buka Keluaran 30 ayat 34. Selain dia bawa darah, dia bawa apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, serta kemenyan yang tulen masing-masing sama banyaknya. Ini adalah wangi-wangian yang harus dibawa. Selain bawa darah, dia harus bawa wangi-wangian. Wangi-wangian isinya adalah getah damar. Getah damar itu mur. Untuk mendapatkan mur itu harus disakiti, harus disilet, baru menetes keluar getah damarnya. Kita mau datang sama Tuhan harus bawa darah dan wangi-wangian. Wangi-wangian maksudnya adalah terdiri dari getah damar. Kadang-kala Tuhan izinkan supaya hidup kita wangi, saudara. Kita diizinkan ketemu dengan perkataan yang seolah-olah menyilet hati kita. Dengan keadaan-keadaan yang seolah-olah orang ini kok nusuk saya dari belakang ya. Kok saya dihimpit, diperes seperti sampai habis, saudara, kesabaran saudara. Saudara, itu ketika saudara bisa menang dalam hal itu bisa menimbulkan bau yang wangi. 1 adalah getah damar, 2 adalah kulit lokan. Saudara, kulit lokan itu adalah kulit kerang. Untuk dibuat jadi wangi, kulit kerang ini harus dibakar, saudara. Kadangkala saudara, mungkin rumah saudara tidak dibakar, mungkin tubuh saudara tidak dibakar, tapi saudara pernah dengar istilah kebakaran jenggot? Ada kan saudara pernah dengar kan? Tiba-tiba ada orang berstatement A, tiba-tiba statementnya itu menjelekkan, menyudutkan, menyalahkan, saudara, sehingga membakar emosi segala macam. Itu saudara sedang akan dibuat wangi sama Tuhan. Di jalan saudara ya, dibakar emosi, disalib, disiksa saudara. Saudara kerja, ditelikung orang, tidak dibayar orang, saudara. Itu saudara sedang dibakar emosinya. Kalau saudara bisa menang, saudara, itu saudara bisa dapat pedupaan wangi. Ketika saudara dapat itu, saudara boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Getah damar, kulit lokan, getah rasa mala. Getah rasa mala ini ketika mau menghasilkan wangi, dia harus ditumbuk, saudara. Sudah disilet,
sudah dibakar, sudah ditumbuk. Pernah saudara dalam kehidupan merasakan demikian? Saudara? Disilet, dibakar, ditumbuk, bukan secara fisik. Entah dari sisi keuangan, entah dari sisi keluarga, entah dari sisi komunitas, entah dari sisi pelayanan. Diizinkan masuk. Saudara jangan buru-buru emosi, sumbu pendek. Jangan-jangan saudara mau dibuat wangi sama Tuhan. Dan yang terakhir saudara, harus bawa kemenyan. Dan kemenyan itu ditulis yang tulen. Saudara kita melayani Tuhan, apapun bentuk pelayanannya, kita harus benar-benar murni saudara. Jangan punya niat jahat, jangan punya niat jelek. Saudara saya ingat di Mazmur 66, orang kalau punya niat jahat, doanya itu tidak didengar Tuhan. Mazmur 66 ayat 18. Mazmur 66 ayat 18 bisa dikeluarkan. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Yang tahu niat hati saudara malam hari ini cuma saudara dan Tuhan. Saudara datang ke tempat ini, saudara melayani di tempat ini. Niatmu apa? Motivasimu apa? Kalau ada niat dan motivasi jelek, jangan salahkan kalau Tuhan tidak jawab doamu. Karena Tuhan sudah menilai dari niat saudara. Saudara datang doa pagi, saudara kembalikan perpuluhan, niatmu apa? Supaya tidak dimarahi Bapak Gembala? Atau supaya dapat kepujian? Atau supaya diganti Tuhan berlipat kali ganda? Atau cuma sekadar ini kewajiban yang harus saya lakukan karena saya mau memenuhi kehendak Tuhan? Niat, motivasi itu dihitung sama Tuhan. Kalau ada niat jelek, doamu tidak dijawab. Siapa yang tahu niat kita? Saudara datang ke gereja, sekarang lagi buka Alkitab, di dalam Alkitab ada handphone atau tidak? Yang tahu cuma Tuhan, saudara. Karena niat itu menentukan doa kita dijawab atau tidak. Dan pengenalan itu juga penting. Bagian terakhir saudara, 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Tadi dikatakan apa saudara? Tadi kita tahu saudara dengan pengenalan itu kita dapat kasih karunia dan damai sejahtera limpah saudara ya. Dan gunanya pengenalan itu apa? Bagian terakhir 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saudara ini juga penting. Saudara bilang kenal Tuhan, tapi tidak jadi contoh dalam hidupmu. Perkataanmu, persembahanmu, perpuluhanmu, pelayananmu, kesetiaanmu. Ngomong kosonol besar. Hidup kita harus saleh saudara. Saleh maksudnya apa? Saudara ketika saya siapkan ini saya diingatkan 2 penjahat yang ada di sisi Yesus kanan dan kiri. Saudara sedikit kita kupas sedikit saudara, paling 5-10 menit. Saudara saya dapat hal yang bagus di sini saudara. Lukas 23. Lukas 23 ini ayat yang terakhir kita akan belajar di sini mengenai 2 penjahat berbicara mengenai hidup saleh saudara. Lukas 23 ayatnya yang ke-39 sampai dengan yang ke-48. Lukas 23 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Saudara saya renungkan ayat ini. Kenapa kok Alkitab mencatat penjahat ini dikatakan menghujat? Saudara menghujat itu seperti gini ya. Oh, manusia dikatakan, oh kamu ASU. Oh kamu BABI. Oh kamu setan. Manusia disamakan dengan setan, manusia disamakan dengan hewan. Itu kan menghujat saudara ya. Tapi ini aneh. Penjahat ini ngomongnya kan benar saudara. Lihat penjahat ini ngomongnya apa saudara. Bukankah engkau adalah Kristus?
Masa omongan itu menghujat, saudara. Dan juga lihat, selamatkanlah dirimu dan kami. Dia minta pertolongan Tuhan. Penghujatannya di mana, saudara? Saudara, ini butuhnya ketika kita kenal sama Tuhan, kita harus hidup saleh. Saudara, hidup saleh itu artinya hidup mau bertobat, mengakui kesalahan dan dosa. Lihat saudara, penjahat ini dia bisa disalib karena dia berbuat jahat. Alkitab mencatat dia menghujat. Kalau menghujat saudara, itu kan artinya ngata-ngatai sampai misalnya orang dulu saudara presiden kita pernah dikatakan, oh kodok saudara. Itu kan menghujat kepala negara, lambang negara katanya saudara. Tapi ini penjahat ini tidak ngomong menjelaskan, oh Tuhan kodok. Dia malah ngomong, engkau adalah Kristus, selamatkan dirimu dan kami. Saudara, ketika saya renungkan lebih dalam lagi, ini ada hubungannya dengan teologi kemakmuran, saudara. Maksudnya apa, saudara? Sekarang hari ini gereja yang ramai itu, yang khotbahnya itu yang lucu, yang bukan kupas dosa, tetapi yang berkat, saudara. Naik terus, diberkati limpah. Tuhan pasti tolong sembuhkan penyakitmu, bayar hutangmu. Itu yang ramai, saudara. Saudara, penjahat ini seperti teologi kemakmuran. Maksudnya apa, saudara? Lagi posisi dosa, habis membunuh, belum bertobat, sudah minta berkat Tuhan. Kan dia ini lagi berdosa, lagi di samping Yesus, lagi dalam posisi salah, lagi dalam posisi habis membunuh, tapi minta berkat Tuhan. Kan banyak orang seperti itu, tidak peduli dia habis berzina, berselingkuh, lihat video porno, habis mabuk-mabukan, habis merokok, habis narkoba, habis hidup tidak kudus, tapi datang ke gereja, minta berkat Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta diberkati. Bukan kan sama dengan penjahat ini? Dia tidak bertobat, minta ampun dulu sama Tuhan. Dalam posisi salah, sudah penjahat bunuh orang, tapi minta diselamatkan. Sudah hidup hari lepas hari dengan dosa, tapi berdoa minta diberkati. Masa sih jalan dosa terus, tapi minta diberkati terus? Makanya Alkitab mencatat orang ini menghujat. Sudah salah, sudah dosa, tidak minta ampun, malah minta diselamat, malah minta berkat Tuhan. Berapa banyak orang yang seperti ini, saudara. Tidak diberesi dulu masalahnya, dosanya, salahnya, sudah nuntut Tuhan dulu. Saudara, seperti ini teologi kemakmuran. Enggak peduli you dosa, you apa, penting berkat. Saudara, saya tidak anti berkat, semua kepingin diberkati. Semua kepingin naik terus. Tapi salah satu berkat Tuhan, saudara harus peace dulu, harus damai, harus beres dulu. Tangannya tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar dan menolong kita, saudara. Tapi yang memisahkan kita dengan dia adalah dosa dan kejahatan kita. Orang kalau ngaku dosa pasti diampuni, saudara. Tapi kalau belum ngaku dosa, lihat penjahat yang di ayat 39 ini, dia belum ngaku dosa sama Yesus. Tapi dia sudah minta diselamatkan. Beda dengan penjahat yang nomor 2. Ayat 40, saudara. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lihat, penjahat yang nomor 2, saudara, dia tidak minta diselamatkan. Seperti orang-orang yang banyak tadi yang lagi sakit, yang lagi buta, yang lagi lapar. Mereka tidak minta berkat Tuhan. Penjahat yang kedua ini sadar posisinya salah. Dia ngaku salah. Berapa banyak orang tidak mau ngaku dosa, mengaku salahnya. Ditutupi dosanya, saudara. Satu saat apa yang tertutup akan terbuka.
Kalau tidak segera saudara akui dan bereskan dan tinggalkan dan jauhi sekarang juga. Jangan berharap minta berkat, minta pertolongan, minta mukjizat Tuhan kalau posisinya seperti penjahat ini. Lagi berdosa, lagi salah, habis membunuh hari demi hari, berbuat dosa, berbuat salah, nipu, bohong saudara. Makan orang, punya niat hati jelek, saudara tamak. Tapi berdoa Tuhan berkati saya. Tidak bisa. Niat hatimu harus benar dulu. Supaya doa saudara bisa dijawab sama Tuhan. Lihat saudara, orang penjahat yang kedua ini tidak minta ampun loh saudara. Tapi dia ngakui salahnya. Dan lihat jawaban Yesus sungguh luar biasa. Ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Lihat jawaban Yesus. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dia tidak minta ampun, dia tidak minta berkat, dia tidak minta diselamatkan. Dia cuman, Tuhan aku salah, ingatan aku ya. Orang yang ngaku salahnya mau berbalik bertobat hari ini sudah. Ndak tomat, dengar firman Allah, alek arek wingi ae, bah aja direken. Jalan terus. Nanti hidupnya juga kebablas, Saudara. Saudara, saya tidak ada istilahnya saya khotbah tidak dibayar, Saudara. Saya tidak ada untung apa-apa khotbah. Justru saya harus persiapkan, saya harus berdoa. Saudara, hari ini dari pagi sampai sore tadi saya tidak istirahat, saudara. Dan tadi juga sempat terlambat. Karena dari pagi, saudara, ada orang, saudara. Kita harus rangkul, saudara. Daripada berantem sama rumah tangganya, saudara. Kita harus rangkul, kita harus ajak makan, kita harus ajak keliling supaya dia tenang dulu, saudara. Habis itu diantar pulang, sudah sampai rumah, sudah jam 3. Nov ojo tidur ya, tapi namanya kasihan dia kecapean, saudara. Ketiduran, saudara. Bangun, langsung jikat, saudara. Saudara, firman ini saya dapat, saudara. Hasil dari saya berdoa, saudara. Tidak mau tembak kanan, tidak mau tembak kiri, tapi supaya hidup kita limpah dengan kasih dan damai sejahtera oleh karena pengenalan akan Tuhan. Saudara, bagian terakhir, saudara. Saudara pernah renungan enggak? Penjahat di samping Yesus. Dia kok bisa tahu? Tuhan, ingat aku ya nanti kalau engkau datang kembali. Dari mana dia tahu? Murid-muridnya pun mungkin pun lupa. Tapi perkataan ini yang disampaikan oleh penjahat. Tuhan, kalau engkau datang lagi sebagai raja, ingat aku. Dari mana dia tahu rahasia ini? Saya selidiki, saudara. Ternyata dulu sebelum jadi penjahat, dia ini juga orang-orang yang ikut dengan Tuhan. Dia dengar khotbahnya Tuhan di bukit, dia lihat mukjizat Tuhan, dan bahkan dia alami mukjizat Tuhan. Tapi karena krisis, pada zaman itu terjadi penjajahan bangsa Roma kepada bangsa Israel, bangsa Yunani, saudara. Mereka lagi dijajah, lagi krisis, sehingga yang tadinya dia sekolah Alkitab, tadinya setia, dia ngerti firman. Karena krisis jadi jahat. Saya berdoa, saudara, kita harus punya pengenalan. Krisis apapun di depan. Jangan sampai yang tadinya kita semua orang di sini dalam nama Tuhan Yesus yang baik seperti malaikat, ketika krisis jadi penjahat. Penjahat ini kenal karena dulu dia murid Tuhan. Dia dengar khotbah Tuhan di bukit, sehingga dia tahu, Tuhan ingat aku ya, nanti kalau engkau datang kembali. Saudara, saya tutup dengan satu kesaksian, saudara ya. Saudara, untuk kenal itu butuh harga yang harus dibayar. Untuk istri saya kenal dengan saya, untuk dia ngerti dengan saya. Sebelum nikah saya bilang sama dia, Nov, selama pacaran saya tidak pernah menunjukkan yang baik, saya tunjukkan yang jelek.
Maksudnya apa? Ini loh, jelek saya ini, jelek saya ini, jelek saya ini, jelek saya ini, jelek saya ini. Bisa enggak kamu nikah dengan saya dengan kondisi yang seperti ini? Saya bukan pacaran cuma seneng-seneng tok, jalan-jalan tok. Saudara, enggak. Tunjuk jelekmu. Karena saya menikah akan seumur hidup, Saudara. Saya harus tahu kejelekan dia sampai sejauh mana. Dia juga harus tahu kejelekan saya sampai sejauh mana. Saya bukan penjudi, saya bukan perokok, saya bukan main perempuan. Saya orangnya keras. Kalau kamu tidak siap, jangan nikah dengan saya. Saya sampai bawa dia ke atasnya Sarangan itu, saudara. Yang tempatnya Ivon sering ke sana itu, saudara. Itu ada tawang-mangu, saudara. Ada batu hitam gede, saudara. Sini lihat, tanganmu sini. Tak ketokan, atas, wah atas, alek kayak gini. Sebelum kawin, saudara. Kamu siap enggak? Cuman aku keras gini bukan keras, aku gila. Aku lah sudah punya prinsip A, enggak bisa ditekuk. Termasuk untuk urusan hal-hal ke gereja, Alkitab, doa pagi, baca Alkitab, saat teduh, saudara. Saya enggak cerita banyak, saudara. Tapi saya punya ritme dalam rumah tangga saya. Kamu harus begini. Enggak bisa. 1, 2, 3 kali. Wah, saya squeeze, saudara. Bukan saya jahat. Saya mau istri saya juga harus seimbang dengan saya, saudara. Kalau enggak imbang, saudara, saya dapat pemikiran dari Tuhan A, tiba-tiba beda dengan dia, saudara, wah, tukaran, saudara. Satu ketika, saudara, saya habis tegur sama dia, saudara ya, istri saya soal doa pagi, saudara, soal minggu pertama, keras tegur sama dia, sampai dia nangis. Saudara, satu ketika Tuhan itu juga sayang, saudara. Orang yang kenal Tuhan, tadi kan tema orang yang kenal sama Tuhan, dia akan dapat kasih karunia dan dapat damai sejahtera. Dia itu sudah lama rindu, saudara. Depan kamarnya dia itu, kok buatan gini apa kok rumahnya kayak apartemen, lu ngapain kok apartemen itu jelek lah. Rumah dibuat interior kayak apartemen. Saudara, lantai rumah saya belum di interior sama sekali, saudara. Masih banyak tembok-tembok yang putih-putih. Karena selera saya dengan selera dia beda. Dulu saya mau interior, saudara, tapi masih cumpon, masih iman bawah, saudara. Saya tidak berani beli marmer batu onyx, saudara. Marmer batu onyx itu 1 meter 5.800.000 sampai 8 juta. Satu pasang saja bisa sampai 20 juta, saudara. Tembok saya itu begitu banyak. Tapi saudara, oleh firman Tuhan ini, saudara, tiba-tiba saudara, hati saya itu digerakkan. Tiba-tiba ingat, habis saya tegur dia keras, saudara, dia nak marah, malah dia, ya aku ngaku, saudara, iya aku salah, lain kali aku enggak buat begini. Bukan saya raja dalam rumah, saudara, saya cuma mau sebagai tonggak, saya ngerti firman, saya harus jalankan, istri saya, anak saya harus ikut. Kalau enggak ikut, saya enggak bisa. Dia salah, saya habis tegur keras, dia ngaku, dia nangis, dia tidak bantah, dia tidak, kadang kan ada orang yang bantah, cari kebenaran, saudara. Oh karena A, B, C, D, enggak, dia diam. Tiba-tiba setelah dia diam, saudara, saya kepingin renovasi, saudara, yang maunya dia. Saudara, tiba-tiba saya diingatkan batu oni, Tuhan itu kan mahal. Ini bisa dibuka fotonya, saudara. Saudara, dia senang, saudara. Saya habis renovasi depan kamar saya itu. Model onyx bisa di zoom. Baru 1, saudara. Tuhan buka jalan, Tuhan siapkan dananya. Saudara, baru depan kamar saya kasih model marmer onyx. Saudara. Kalau dikasih lampu bisa menyala. Itu maunya dia. Kok aku maunya enggak semahal ini? Enggak. Ini enggak mahal, salah. Sama Tuhan sudah dicukupkan semua. Saudara, kadang apa yang tidak pernah timbul dalam hati saudara, tapi saudara berusaha kenal dengan dia. Saya lihat dia berusaha ngerti mau saya, dan dia tangkap positif maunya suaminya. Dia sudah lama enggak minta renovasi, saudara. Dulu, kok kapan kok tenang lah, kebutuhan masih banyak. Tapi tiba-tiba ada satu ketika sudah saya kepingin sekali ingat omongan dia, renovasi depan kamarnya dia. Saudara, ini belum selesai. Saya kasih begitu, oh bagus kok. Ini apa? Ini model motif onyx. Saudara, kadang ingat saudara, kalau kita mau bayar harganya kenal dengan Tuhan,
ada kelimpahan kasih dan damai sejahtera Tuhan. Seperti tadi Bapak Gembala sudah pulang, saya juga ditunjukkan mobil. Saudara, saya juga kalau ketika mau beli mobil, saya juga harus tanya sama Tuhan, Tuhan boleh atau enggak? Kalau hatinya belum klik gitu enggak bisa sembarangan, saudara. Karena hidup ini tergantung Tuhan. Kalau kita maunya kita sendiri, asal senang, asal tabrak, asal senang ke gereja, enggak senang, enggak ke gereja. Asal senang latihan, enggak senang, enggak latihan. Asal senang pelayanan, dilayani, enggak senang, enggak ngelayani. Saudara, bukan seperti itu orang yang kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, susah, suka, duka, sulit apapun tetap dilakukan. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika menyenangkan hati Tuhan, Tuhan bisa kasih hadiah, saudara. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan supaya bisa menjadi berkat. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.